Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Ramadan Syah dengan NPM 53 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 22. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pengembangan Aplikasi Berbasis Web di Bidang Teknik Informatika Modern. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sehat? Sehat. Oke, sangat baik. Apakah teman-teman masih bersemangat? Oke, terima kasih antusiasnya pada malam hari ini yang sangat berbahagia. Sebelum saya memulai presentasi karya ilmiah kita, saya akan sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman, yaitu teruslah melangkah untuk mencapai cita-cita. Jangan pernah hiraukan perkataan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita. Dan ingatlah, perjalanan kita akan menentukan masa depan kita semua. Oke, langsung saja. Tanpa bertele-tele, berlama-lama, menunda-nunda. Kita akan kembali ke topik pengembangan aplikasi berbasis web di bidang teknik informatika modern. Oke, di sini saya membagi menjadi berbagai materi. Yang pertama, abstrak. Pengembangan aplikasi berbasis web telah menjadi bidang yang berkembang pesat dalam teknologi informasi modern. Dalam tinjauan mendalam ini, kami menjelajahi berbagai aspek pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknik informatika modern. Pertama, kami membahas mengenai arsitektur aplikasi web yang populer seperti Model View Controller atau MVC dan Single Page Application SPA. Kami menggali ke dalam cara kerja dan manfaat dari setiap arsitektur ini serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Selanjutnya, kami menjelaskan tentang teknologi dalam bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan framework seperti React, Angular, dan Vue.js. Kami mendiskusikan kemampuan dan kegunaan masing-masing teknologi ini, serta bagaimana mereka dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dan efisiensi pengembangan aplikasi. Next, kita ke pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang, aplikasi web telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai layanan dan informasi yang ada di dunia maya. Namun, untuk menciptakan aplikasi web yang efektif, aman, dan inovatif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknik informatika modern. Pengembangan aplikasi web telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tinjauan mendalam ini, kami akan menggali berbagai aspek terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan teknik informatika modern. Kami akan mempelajari arsitektur aplikasi web yang populer, bahasa pemrograman yang digunakan, praktik pengembangan terkini, keamanan aplikasi web, dan tren terbaru dalam pengembangan aplikasi web. Next, kita ke tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, kita mendapatkan 3 poin penting. Yang pertama, penelitian tentang arsitektur aplikasi web. Studi ini meneliti berbagai arsitektur aplikasi web yang populer seperti Model View Controller atau MVC dan Single Page Application atau SPA. Hasil penelitian ini mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing arsitektur serta memberikan rekomendasi terkait pemilihan arsitektur yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, framework pengembangan aplikasi web. Beberapa peneliti telah dilakukan untuk membandingkan dan menganalisis framework mengembangkan aplikasi web seperti React, Angular, dan Vue.js. Penelitian ini mengulas kinerja stabilitas, dan produktivitas pengembangan menggunakan masing-masing framework. Memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang dalam memilih mengimplementasikan framework yang sesuai. Yang terakhir, praktik pengembangan terkini. Studi ini mencakup praktik pengembangan terkini dalam pengembangan aplikasi web, seperti pengujian otomatis,
integrasi terus-menerus, dan penerapan metode Agile. Hasil penelitian ini menggambarkan manfaat praktik tersebut dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, efisiensi pengembangan, dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan. Setelah itu kita masuk ke metodologi. Dalam metodologi ini juga terdapat 3 poin penting yang sangat penting. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal dalam metodologi ini adalah melakukan analisis kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan, mengidentifikasi persyaratan fungsional dan non-fungsional, serta memahami konteks bisnis dan pengguna aplikasi, membantu dan merancang solusi yang sesuai. Yang kedua, perencanaan proyek. Setelah kebutuhan dikumpulkan, tahap ini menyebabkan perencanaan proyek secara keseluruhan, merumuskan tujuan proyek, menetapkan jadwal, alokasi sumber daya, dan mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, desain sistem. Tahap ini melibatkan merancang arsitektur aplikasi web dan tata letak antarmuka pengguna, user face, memiliki teknologi, framework, dan alat yang sesuai untuk mengimplementasikan desain yang diinginkan. Kemudian, bagian terpenting yang kita dapati di materi kita hari ini, yaitu implementasi dan hasil. Dalam materi ini, kita mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah desain aplikasi. Desain aplikasi ini juga mendapatkan beberapa metode. Yang pertama, memilih arsitektur aplikasi yang sesuai, seperti MVC atau Single Page Application atau SPA, berdasarkan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, merancang tata letak antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang terakhir, mengidentifikasi fitur dan fungsi utama aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, pengembangan aplikasi. Menggunakan bahasa pemrograman modern seperti JavaScript dan framework seperti React, Angular, dan Vue.js untuk mengembangkan komponen aplikasi web, menerapkan prinsip-prinsip pengembangan terkini seperti pengembangan berbasis komponen, penggunaan API RESTful, dan manajemen stage yang efisien, dan menerapkan praktik pengembangan terkini seperti pengujian otomatis dan integrasi terus-menerus dan metode Agile untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pengembang. Yang ketiga, pengujian aplikasi, yaitu melakukan pengujian unit untuk memastikan fungsi-fungsi komponen aplikasi bekerja dengan baik. Yang kedua, melakukan pengujian integrasi untuk memastikan bahwa semua komponen terintegrasi dengan baik dan berinteraksi sesuai harapan. Yang ketiga, melakukan pengujian fungsional untuk memverifikasi apakah fitur-fitur aplikasi berjalan dengan benar sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, melakukan pengujian kinerja untuk memastikan bahwa aplikasi mampu menangani beban penggunaan dengan efisiensi dan responsif. Kemudian yang keempat, implementasi dan peluncuran, yaitu menyiapkan infrastruktur yang diperlukan seperti server web dan basis data untuk menjalankan aplikasi. Melakukan konfigurasi dan penyesuaian yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan secara optimal di lingkungan produksi. Pelatihan penggunaan tentang penggunaan aplikasi dan memastikan mereka dapat memanfaatkan fitur-fitur aplikasi dengan baik. Meluncurkan aplikasi secara resmi ke pengguna dan memastikan ketersediaan dan keandalan aplikasi di lingkungan produksi. Kemudian kita dari materi ini kita mendapatkan hasil dari pengembangan aplikasi berbasis web dengan menggunakan teknik informatika modern dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi web yang responsif, interaktif, dan ramah pengguna. Yang kedua, performa aplikasi yang optimal dengan waktu respon yang sangat-sangat cepat. Yang ketiga, keamanan aplikasi yang dijaga melalui perlindungan terhadap serangan kerentangan yang umum terjadi di web. Yang keempat, kualitas perangkat lunak yang tinggi dengan mengadopsi praktik pengembangan terkini dan pengujian yang cermat. Dan hasil yang terakhir yaitu skalabilitas aplikasi yang baik. Dari segala macam materi yang saya sampaikan, kita bertemu di kesimpulan. Di kesimpulan ini terdapat dua poin. Yang pertama adalah teknik informatika modern seperti penggunaan bahasa pemrograman yang canggih, framework yang kuat, dan praktik pengembangan terkini memungkinkan pengembang untuk menghasilkan aplikasi berbasis web yang responsif, interaktif, dan ramah pengguna.
Yang kedua, penggunaan arsitektur yang tepat, seperti model View Controller atau MVC atau Single Page Application atau SPA. Membantu dan membangun aplikasi dengan struktur yang jelas, memisahkan logika bisnis dari antar muka pengguna, dan memfasilitasi perawatan dan pengembangan selanjutnya. Oke, dari berbagai macam materi yang saya sebutkan barusan, dapat kita ambil kesimpulan secara singkat bahwa teknik informatika modern membantu kita sebagai insan manusia yang biasa, hamba Allah, untuk belajar membuat program atau aplikasi maupun web yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan mudah. Di era digital kita sekarang, kita dapat menemukan berbagai macam aplikasi yang dapat membantu kehidupan kita. Yang pertama, seperti salah satu aplikasi yang kita sebut saja Shopee ya. Di sini bukan endorse, tapi ini termasuk dalam pembelajaran. Aplikasi Shopee ini dapat kita gunakan untuk berbelanja online yang bisa disebutkan barang tersebut tidak ada di daerah kita. Seperti contohnya tidak terdapat di Bencoolen Mall, Mega Mall, ataupun di pasar-pasar kita lainnya ya. Mungkin terdapat juga di Tanah Abang, bisa dijual di Shopee. Di sana kita dapat mempelajari bahwa aplikasi Shopee ini dapat membantu kita membeli barang-barang kebutuhan kita melalui hanya dengan HP dan m-banking dan tentunya juga saldo ya guys ya. Dan juga banyak aplikasi-aplikasi seperti antar makanan itu, Grab, dan lain-lain. Oke, menurut saya sekianlah penjelasan panjang lebar saya pada malam hari yang sangat cerah ini. Apakah teman-teman semua masih semangat mendengarkan dan memahaminya? Masih. Oke, sangat baik sekali teman-teman saya di sini. Sebelum saya menutup presentasi saya hari ini, saya ingin menunjukkan sebuah foto yang sangat berkenang untuk kita di kehidupan kita nanti. Yang mungkin akan kita kenang 40 tahun, 30 tahun, bahkan 70 tahun kemudian. Di sini terdapat teman-teman kita dan juga dosen kita tercinta dan juga gedung belajar kita bersama yang sangat kita impikan. Di sini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang tidak saya dapat sebutkan satu-satu. Yang saya hanya dapat sebutkan satu-satu yaitu di sini ada Ropik, ada Ade, Rengga, Alip juga ada di sana. Banyak lah. Oh ya, di sini ada Marco juga, ada Kevin, ada ini terdapat Bang Andre di sini. Di belakang Bapak ada Bang Deo. Di sini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak memberi saya pelajaran maupun di kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Nurmansyah karena telah memberikan penjelasan materi yang sangat-sangat baik dan pelajaran hidup serta cerita-cerita yang sangat baik yang sering Bapak ceritakan waktu kita berkuliah di gedung GB bersama. Selanjutnya, sebelum saya tutup ini presentasi kita pada malam hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan motivasi-motivasi penting yang seharusnya ini dapat membantu kita dalam kehidupan kita nanti. Kata-katanya sebagai berikut. Berjalanlah lurus, jangan berbelok-belok. Hati-hati ada polisi tidur. Ya, intinya maksud dari perkataan saya tersebut. Luruslah berjalan, jangan dengarkan perkataan orang lain yang suruh berbelok, mutar balik, ataupun ke atas, ke bawah. Jangan. Jangan juga kita terlalu lurus, sehingga kita melupakan banyak rintangan yang akan menghadang seperti polisi tidur. Maka kehidupan kita akan sukses, insya Allah. Tapi harus kita ingat, kesuksesan itu telah diatur Allah melalui garis tangan. Oke, sekian dari saya. Sekian video kali ini dari saya. Saya Fitra Ramadansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecau.